Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, melukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, melukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita mau akan pujikan pujian dengan lebih sungguh lagi. Sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kau nyatakan
terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami bersyukur jikalau kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, Kau berkati kami, Kau pakai setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Kita mau lebih sukacita lagi, kita mau angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Kita mau lebih sukacita karena Tuhan luar biasa untuk kehidupan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja yang mulia.
kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyiapkan setiap hati kita untuk kita menerima firman pada pagi hari ini. Syukur Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kembali kita boleh bertemu di dalam ibadah untuk menikmati firman dan berkat-berkat Tuhan yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita akan sehati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan yang menyertai kita, terutama Roh Kudus yang kita butuhkan untuk kita bisa mendengar dengan baik dan melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu hati datang pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik di saat ini. Kami boleh dipertemukan lagi dalam suasana yang baik, suasana yang indah. Kami telah mempersembahkan puji-pujian kepadamu. Kami telah menyembah Tuhan, dan kiranya segala pujian kami, persembahan kami yang terbaik ini berkenan kepadamu Tuhan.
Terimalah puji-pujian kami, terimalah hormat pujian sembahan kami kepadamu Tuhan. Dan juga kami mohon kiranya Tuhan memberkati para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian untuk memimpin pujian, untuk mendukung dalam singer, untuk mainkan musik, yang telah mengoperasikan LCD. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya jerih payah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan bersama-sama membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan mengurapi semua jemaat di rumahnya masing-masing yang hari ini mendengarkan firman, yang hari ini beribadah bersama keluarga mereka. Biarlah kekuatan Allah terus bekerja dalam hati mereka, sehingga mereka akan memiliki keyakinan hidup mereka telah ditebus oleh Tuhan, dan Roh Kudus adalah jaminan yang membuat mereka percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap untuk menyambut firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Allah mengenai satu pertanyaan yang harus kita memiliki hati yang bersyukur, karena pertanyaan ini membuat kita sekarang ini boleh bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa Tuhan menebus kita? Mengapa Tuhan menebus kita? Ini menjadi pertanyaan yang kalau kita merenungkan dan kita tahu jawabannya, kita harus selalu bersyukur, karena ternyata Tuhan menghendaki agar kita menjadi miliknya, menjadi orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Mari kita akan membaca ayat di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, ayat 11 dan ayat yang ke-13. Inilah kehidupan manusia yang dahulu yang belum ditebus oleh Tuhan. Semata-mata dari hati mereka, pikiran mereka hanya jahat semata-mata. Kejadian pasal 6 ayat 5, 11 dan 13. Demikian saya akan bacakan. Kejadian 6 ayat 5, 11 dan 13. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Inilah keadaan manusia yang sudah dipengaruhi oleh dosa. Hidup mereka tidak ada lagi ketaatan, hidup mereka tidak ada lagi kebaikan, yang ada hanya jahat semata-mata. Nah, hal inilah yang membuat pada akhirnya manusia mengalami penghukuman, manusia mengalami terpisah dari Allah. Hidup mereka tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan dalam Tuhan. Ketika membaca ayat ini, kita diingatkan bahwa bila Allah itu murka oleh karena dosa kita, maka akan terjadi saat sangat menakutkan, sangat membuat kita tidak bisa dan tidak berani menghadap kepada Tuhan, karena Allah murka melihat kehidupan manusia yang jahat semata-mata. Kemudian ketika manusia sudah sangat jauh dari Tuhan, mereka sangat menderita, kemudian manusia membutuhkan diselamatkan dari hukuman, yaitu kebinasaan kekal. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia dengan cara bagaimanapun, hanya oleh karena Allah saja yang berkuasa untuk menebus kita. Maka ketika kita belajar ayat ini, mengapa Tuhan menebus kita? Ya supaya kita bisa dipegang oleh Tuhan, kemudian kita diatur oleh Tuhan. Ketika kita membaca ayat di Kejadian tadi, manusia seolah-olah tidak bisa lagi diatur oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak mampu, tetapi manusia yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Maka dikatakan tadi bahwa bumi sudah rusak
dengan segala yang dikerjakan oleh manusia yang sudah dikuasai oleh dosa itu. Dari bacaan yang di kitab Kejadian tadi ada 3 hal yang kita akan pelajari saat hari ini yang indah ini, bahwa Tuhan menebus kita karena dulu kita hidup di dalam kesia-siaan. Semua yang kita kerjakan menuruti keinginan manusia, menuruti kehendak manusia, semuanya sia-sia. Dan itu perlu ditebus oleh Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Inilah yang dilihat oleh Tuhan, bahwa dulu ketika manusia sudah dikuasai oleh dosa, yang dikerjakan, yang dihasilkan adalah hidup yang sia-sia. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tidak bercacat dan bercela. Inilah yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Dulu ketika kita belum ditebus oleh Tuhan, kita hanya mengikuti cara hidup nenek moyang kita, adat istiadat mereka, kebudayaan mereka kita ikuti terus, dan kita tidak tahu bahwa itu adalah warisan dosa yang terus terjadi. Namun ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan sudah menjadikan kita miliknya untuk kita meninggalkan yang sia-sia, meninggalkan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada pengharapan apa-apa itu. Dan oleh darah Yesus dikatakan di sini kita ditebus bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Ketika kita merayakan Paskah atau memperingati kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa itulah cara Tuhan menebus kita, yaitu dengan memberikan darah anaknya yang tunggal, yaitu Yesus sendiri, supaya kita layak di hadapannya. Yang pertama dikatakan kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Lalu sekarang ini setelah kita menjadi miliknya Tuhan, jangan lagi kita hidup yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Tetapi mari kita hidup yang selalu ada tujuan yang baik, ada hal yang baik yang kita kerjakan, supaya lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan. Ada tujuan yang jelas, Tuhan dipermuliakan dan kita memiliki kehidupan yang berarti untuk saling mengasihi, untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Ini yang dilakukan sebagai bukti bahwa kita ditebus oleh darah Yesus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kemudian yang kedua, Tuhan menasihatkan mengapa kita ditebus oleh Tuhan, supaya kita menjadi miliknya Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, dan roh itu, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang kedua, kita ditebus untuk dijadikan milik Allah. Setelah kita dijadikan milik Allah, maka Allah dengan kuasanya, dengan kasihnya akan mengatur kita, mengarahkan kita. Kita bersyukur setelah Paskah berlangsung, kemudian kita masuk dalam memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Baru saja kita peringati tanggal 21 kemarin, di mana Kristus naik ke surga dan Dia menjanjikan
akan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai selama-lamanya, dan dalam hidup kita ini terus bersaksi memberitakan tentang karya Tuhan yang mulia. Dan dikatakan dalam ayat yang kita baca ini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menjadi kemuliaannya, menjadikan kita milik Allah. Dalam Kisah Rasul yang kita kenal, ayat yang dikatakan bahwa ketika Roh dicurahkan untuk kita, kita akan menerima kuasa, yaitu kuasa menjadi milik Allah, kuasa untuk memberitakan firman Allah, kuasa untuk memberitakan Yesus yang adalah anak Allah itu. Ini satu hal yang membuat kita bersyukur bahwa kita ditebus, dijadikan milik Allah, kemudian dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita adalah milik Allah. Untuk itu mari kita sebagai orang percaya harus bersyukur dan terus jangan mau menjadi milik dosa lagi. Sekarang saya miliknya Allah, harus hidup untuk kemuliaannya, harus hidup untuk memuji kemuliaannya. Tidak lagi untuk mencari pujian bagi pribadi kita, tidak lagi mencari pujian untuk manusia, namun kita dalam segala kehidupan kita, dalam kita hidup sebagai pelayan Tuhan, hidup sebagai anggota masyarakat di mana kita tinggal, hiduplah untuk memuji kemuliaannya. Apakah kita mampu? Kita mampu karena ada Roh Kudus yang menjadi jaminan untuk kita, yaitu supaya kita menjadi milik Allah. Dan tujuan kita adalah hanya untuk memuji kemuliaannya saja. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan menebus kita? Supaya kita menjadi miliknya Allah. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ditebus? Yaitu supaya kita diselamatkan dari murka Allah. Tadi yang pertama kita melihat ketika Allah itu murka, ketika Allah itu marah, maka hukumannya sangat mengerikan. Manusia dibinasakan, bumi dihancurkan oleh Tuhan. Namun ketika Yesus sudah menebus kita, tujuannya adalah supaya manusia diselamatkan dari murka Allah. Saya membacakan dari kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Ditebus untuk diselamatkan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ketika dulu kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Itu bukti bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya buat kita. Kemudian dalam ayat 9, lebih-lebih sekarang kita dibenarkan oleh darah Yesus, telah dibenarkan oleh darah Yesus. Kemudian dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Semua orang tidak mau dihukum, semua orang tidak rindu untuk dihukum, namun rindu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jadi hal ini merupakan apa yang juga merupakan kerinduan kita bersama-sama, agar kita selalu mau dibimbing oleh Roh Kudus, agar kita memiliki hidup yang mau diarahkan untuk hidup benar, melakukan yang baik, kemudian kita diselamatkan oleh Tuhan dari murka Allah yang menyala-nyala itu. Dan dikatakan dengan jelas dalam Efesus pasal 2 ayat 10, tujuan Allah untuk kita adalah agar kita melakukan yang baik di hadapannya, hidup baik di hadapannya. Itulah selama hidup kita di dunia ini, melakukan yang baik supaya Tuhan di dalam diri kita dikenal orang, dipermuliakan orang, diakui oleh orang lain, termasuk kita sebagai orang percaya yang dalam milik Allah, supaya kita memiliki kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing.
Dan kiranya dari renungan firman Tuhan saat ini, mari setelah kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga, kita hidup dalam ketaatan, menunggu supaya roh Allah dicurahkan dalam diri kita, sehingga kita akan memberitakan firman Tuhan dengan berani, memberitakan firman Tuhan dengan sukacita, sehingga seperti kisah rasul-rasul dahulu, mereka yang dulu takut, mereka sekarang berani menyampaikan berita baik kepada banyak orang. Mari kita akan berdoa, kiranya firman Allah ini boleh memberikan kita semangat, kekuatan sampai seterusnya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini Tuhan, bahwa kami yang dulu tidak punya pengharapan, kami hanya hidup menuruti atau melihat nenek moyang kami, namun sekarang kami hidup melihat Yesus yang adalah penebus kami. Kami akan selalu hidup seperti firman-Mu, menuruti kehendak-kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga kiranya semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka ditebus oleh Tuhan dan mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tidak lagi menuruti keinginan manusia, namun menuruti keinginan Roh Kudus yang sudah Engkau taruh dalam hidup kami ya Tuhan. Jadikan kami alat di tangan-Mu supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya hanya oleh darah Yesus saja, hanya oleh karya Roh Allah saja kami akan dimampukan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kami siap terima berkat dari Tuhan agar kami selalu dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita akan terima berkat-Nya saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk menjadi saksinya Tuhan, di dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah kasih sayang yang melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah juga kekuatan dan damai sejahtera dari kuasa Roh Kudus, supaya menyertai kita, memberikan kita kekuatan tiap-tiap hari dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.